Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Nur Azizah Jamin dan aku di sini akan menjelaskan tentang tugas 02 Pandas dan implementasinya. Yang pertama dan nomor satu, diketahui terdapat 4 file yang berbeda, dibedakan atas bulan tahun yang sama. Buka data dalam bentuk data frame menggunakan Jupyter Notebook. Di sini aku menggunakan Jupyter Notebooknya yang ada di Visual Studio Code. Kemudian soal yang B dan lain sebagainya. Mari kita praktekkan yang A. Jadi, jangan lupa import pandas aspd, kemudian df nama variabelnya pd.read csv. Nah, di sini masukkan link dari foldernya dan dipanggil. Nah, ini dia dari datanya yang tadi. Kemudian, print data paling awal. Bisa menggunakan div.hit, kemudian 5 data yang diminta. Masukkan 5. Sudah data keluar. Kemudian data yang paling bawah sama, tapi dia menggunakan yang tail. Masukkan 5 juga. Nah, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan pengecekan ukuran data yang terkumpul. Nah, ini pengecekannya bisa membuat variabel dulu seperti ini biar nggak lama. Jadi aku kan udah bikin, jadi aku masukkan aja, bikinnya jumlah kecamatan, kemudian ini drop duplicates digunakan untuk menghapus yang kan kecamatannya pasti ada yang duplikat, jadi nanti yang duplikat jadikan satu satu file atau satu baris gitu dari yang kecamatan itu. Jadi jumlah kecamatan ada 31 dan metode pengukurannya ada 124,14. Selanjutnya yang nomor 2, buatlah statistika deskriptif rata-rata. Nah, ini kita bisa langsung menggunakan def.describe. Itu langsung yang statistika semuanya nih. Udah ada rata-ratanya, kemudian ada min, max, standar defisiasinya juga. Gitu. Selanjutnya adalah soalnya kecamatan apa yang memiliki jumlah pasangan usia subur, usia subur paling banyak dan yang paling sedikit. Bisa menggunakan kecamatan paling banyak dulu. Def log untuk mencari lokasi dari kecamatannya ini dideklarasikan, kita cari kecamatan. Kemudian kolomnya yaitu jumlah pasangan usia subur. Max-nya, kemudian indeksnya max, kemudian indeksnya min. Kemudian dijalankan. Jadi yang paling subur ada di Tambak Sari dan yang paling sedikit di Gayungan. Selanjutnya, nomor 4, kecamatan apa yang memiliki jumlah plus istrinya kurang dari 20 tahun paling banyak dan juga yang paling sedikit. Sama seperti dengan yang nomor 3, tapi ada perbedaan di bagian variabelnya, kemudian kolom yang diambil, dan ini tetap sama yaitu kecamatan, soalnya yang dicari itu kecamatan mana yang memiliki paling banyak dan paling sedikit. Seperti itu. Jadi yang paling kurang dari 20 tahun paling banyak ada di Tambak Sari dan paling sedikit ada di Karangpilang. Selanjutnya, nomor 5, kecamatan apa yang memiliki jumlah plus tidak terpenuhi PKB paling banyak dan juga paling sedikit. Ini nomor 5 juga masih sama kayak nomor sebelumnya. Bedanya juga masih sama, ada di bagian kolom yang diambil dan juga variabel yang dibuat. Karena biar variabelnya dibedakan supaya tidak mendetek yang di atasnya seperti itu. Jadi ini outputnya. Kemudian nomor 6 adalah kecamatan apa yang memiliki persentase peserta KB paling aktif banyak dan juga yang paling sedikit ada di mana. Dan ini caranya masih sama kalau saya jadi cari lokasinya,
kemudian kolomnya ada dideklarasikan, kemudian di kecamatan yang atau kan karena yang dicari di kecamatan, jadi yang ditulisnya kecamatan seperti itu. Nih, jadi Asam dan juga Wonocolo. Selanjutnya nomor 7, caranya juga masih sama ya. Oh, berbeda. Kecamatan mana memiliki jumlah pasangan usia subur yang di atas rata-rata. Jadi di sini kita supaya lebih gampang yaitu cari rata-ratanya dahulu. Dengan cara kita buat variabel, kemudian di integer. Kenapa? Karena biar angkanya itu yang di tabel itu bisa terdeteksi integer bukan string dan biar bisa dihitung. Kemudian dicari mean-nya berapa. Setelah mencari mean-nya, setelah mencari mean atau rata-rata, selanjutnya kita cari di kecamatan mana yang memiliki subur di atas rata-rata dengan cara seperti ini. Kecamatan di atas rata-rata memanggil variabel yang di awal tadi, kemudian masukkan kolom yang sesuai yang di atas, kemudian lebih besar daripada rata-rata. Kemudian di bagian sini juga drop duplicates untuk menghapus atau menambahkan kecamatan yang sama itu dijadikan satu seperti itu. Jadi kecamatan yang memiliki jumlah pasangan subur di atas rata-rata adalah sebagai berikut. Selanjutnya nomor 8 juga sama seperti nomor 7 tadi. Bedanya yang ini di bawah rata-rata. Cari juga, pertama cari rata-ratanya lagi. Cari rata-ratanya dan 2025. Setelah cari rata-ratanya, kita cari kecamatannya. Kecamatan mana yang ada di bawah rata-rata. Perbedaannya ada di tanda ininya, kemudian drop duplicate masih sama ya. Ini dia outputnya. Kemudian nomor 9, kecamatan mana yang memiliki persentase peserta KB di atas rata-rata. Ini kalau saya juga gampangnya kita menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Sama kayak yang di atas, tapi kita perbedaannya tetap ada di bagian kolomnya sesuai yang diminta oleh soalnya. Setelah ketemu rata-ratanya, kita cari kecamatannya. Nah, ini dia kecamatan yang memiliki persentase peserta KB aktif di atas rata-rata. Selanjutnya, nomor 10, jika persentase pasangan usia subur umur 15-49 yang sedang menggunakan KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan menurut Provinsi Jawa Timur tahun 2022 sebesar 61,89, maka kecamatan mana yang menggunakan alat KB untuk mencegah kehamilan, kecamatan mana yang banyak menggunakan alat KB. Nah, itu caranya kita kita tulis dulu variabelnya dari si syaratnya ini ya, sebesar 61,89. Ini persentasenya ditulis, kemudian membentuk variabel lagi untuk prosesnya untuk menentukan apakah dia lebih besar kurang dari gitu, dari persentasenya. Kemudian tetap sama dikasih drop duplicate supaya yang di kecamatan ini kalau ada yang sama dia tidak terdeteksi gitu, bisa dijadikan satu. Oke, maaf ini masih di markdown ya. Jadi cek ke kode, ntar kemudian jalankan. Nah, ini dia kecamatan-kecamatan yang menggunakan KB banyak sebesar di atas 61,89%. Baik, terima kasih. Itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perkataan atau maupun yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.